Dari 2 kali kejadian Profesor Mahfud kena tilang, tampaknya ahli hukum dan tata negara ini ingin memberikan contoh bahwa kita tidak perlu mengambil fasilitas dan keistimewaan-keistimewaan. Menjadi pejabat memang sangat enak, ada privilege atau keistimewaan. Bahkan kalau kena kasus, para pejabat di Indonesia ini hukumannya ringan-ringan. Kalau di jalan pun tak takut kena tilang polisi. Namun tidak semua keistimewaan menjadi pejabat diambil oleh Mahfud MD. Tokoh berdarah Madura ini ingin diperlakukan sebagai rakyat biasa. Padahal deretan jabatan di pemerintahan pernah dipegang beliau, mulai dari Menteri Pertahanan, anggota Komisi 3 DPR RI, Ketua Mahkamah Konstitusi, hingga Menko Polhukam. Namun jabatan itu tidak digunakan seenak-enaknya demi kepentingan pribadi. Dengan rentetan jabatan di pemerintahan, profesor yang satu ini pernah ditilang polisi, bahkan 2 kali disemprit polisi karena melanggar aturan lalu lintas. Tentu saja dengan ketokohannya, beliau bisa lolos dengan mudah ketika menghadapi polisi yang pangkatnya rendah. Namun baginya, salah tetap salah, alhasil beliau pun tetap kena tilang. Jadi begini kisah lengkapnya guru besar ilmu hukum ini yang pernah 2 kali ketilang polisi. Suatu hari, Profesor Mahfud menuju Semarang. Sopirnya bernama Pak Bazari yang kebetulan masih tetangga beliau. Dalam perjalanan itu, sopir Prof. Mahfud melanggar lampu lalu lintas. Alhasil, mobil yang ditumpangi pakar hukum dan tata negara ini diberhentikan oleh polisi. Waktu itu, Prof. Mahfud tertidur di kursi belakang. Ketika mobilnya berhenti, lantas beliau mendengar percakapan sopirnya dengan seseorang. Maka ia pun terbangun, kemudian keluar dari mobil. Mantan Menko Polhukam ini pun keluar dari mobil dan tahu bahwa sopirnya ditilang polisi. Begitu tahu yang keluar adalah Prof. Mahfud, polisi pun tidak jadi memberi surat tilang. Nah, ketika polisi mau memasukkan surat tilang ke sakunya, guru besar hukum ini pun nyeletuk sembari menyulurkan tangan dan menunjuk. Loh, kenapa dimasukkan lagi surat tilangnya? Pak, tilang saja, ini kan sudah melanggar. Profesor Mahfud pun meminta sopirnya untuk menerima surat tilang dan menghadiri persidangan. Polisi pun mengeluarkan kembali surat tilang dan meminta sang sopir menandatanganinya. Selanjutnya, polisi memberitahukan jadwal sidang. Di hari yang lain, untuk kedua kalinya, Mahfud MD kena tilang polisi lalu lintas. Momen ini terjadi ketika Mahfud MD menjadi anggota Komisi 3 DPR RI. Anggota di Komisi Hukum ini diberi kartu yang ditandatangani oleh Kapolri. Dengan kartu sakti ini, Profesor Mahfud pun bisa masuk kemana-mana. Nah, suatu ketika, sopir mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, yakni Pak Mundari, melanggar lalu lintas. Ketika hendak ditilang, Pak Mundari buru-buru menunjukkan kartu sakti. Polisi pun langsung hormat dan meminta maaf. Namun lagi-lagi, Profesor Mahfud MD tidak mau memanfaatkan keistimewaan itu. Disiplin harus tetap dijunjung tinggi. Siapapun melanggar harus dihukum. Tidak ada satupun yang dikecualikan. Akhirnya profesor yang sekaligus ayah dari 3 orang anak ini keluar dari mobil dan meminta polisi mengambil SIM A sopirnya dan memproses untuk menyidangkannya. Silakan ditilang saja Pak, sopir saya tadi salah, pinta Mahfud yang dibalas dengan anggukan oleh polisi. Lantas Profesor Mahfud pun meminta sopirnya hadir di sidang dan membayar denda sesuai vonis di pengadilan. Dari 2 kali kejadian Profesor Mahfud kena tilang, tampaknya ahli hukum dan tata negara ini ingin memberikan contoh bahwa kita tidak perlu mengambil fasilitas dan keistimewaan-keistimewaan. Berikut pesan etik dan moral Profesor Mahfud. Jangan sampai kalau pejabat melanggar hukum dapat perlakuan istimewa, sementara kalau orang kecil yang melanggar diperas.